Selama puluhan tahun, Uni Eropa telah menjadi pilar utama aliansi Barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Namun hubungan ini mulai retak ketika Washington mulai menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjata tanpa mempedulikan dampaknya terhadap ekonomi sekutunya sendiri. Kebijakan Amerika yang seringkali bersifat sepihak dalam menghantam China telah memaksa perusahaan-perusahaan raksasa Eropa, terutama di sektor otomotif dan teknologi, untuk memutus rantai pasok yang vital bagi kelangsungan hidup industri mereka. Eropa mulai menyadari bahwa setiap kali Washington melancarkan perang ekonomi, maka Berlin, Paris, dan Roma lah yang paling pertama merasakan perihnya inflasi dan kehilangan pasar ekspor. Egoisme Washington terlihat jelas ketika mereka memaksa Eropa untuk menghentikan penggunaan teknologi 5G China atau membatasi ekspor mesin litografi semikonduktor canggih dengan alasan keamanan nasional Amerika. Namun, di balik narasi keamanan tersebut, Eropa melihat adanya upaya proteksionisme terselubung untuk memastikan perusahaan teknologi AS tidak memiliki saingan. Meskipun itu berarti mematikan daya saing industri Eropa, ketidakpuasan ini memicu kesadaran di kalangan elit politik Brussels bahwa mengikuti dikte Amerika secara buta hanya akan menjadikan Eropa sebagai halaman belakang yang miskin dan tertinggal dalam inovasi global. Uni Eropa yang dipimpin oleh kekuatan ekonomi seperti Jerman sangat bergantung pada pasar China untuk menjual produk-produk manufaktur kelas atas mereka. Ketika Amerika menuntut Eropa untuk melakukan decoupling atau pemutusan hubungan ekonomi dengan Beijing, itu sama saja dengan meminta Eropa melakukan bunuh diri ekonomi demi kepentingan geopolitik Gedung Putih. Jerman menyadari bahwa tanpa ekspor mobil dan mesin ke China, jutaan lapangan kerja di tanah air mereka akan hilang dalam sekejap. Inilah titik di mana kepentingan nasional Eropa mulai bertabrakan secara frontal dengan ambisi hegemonik Amerika. Selain itu, kebijakan subsidi hijau Amerika melalui Inflation Reduction Act (IRA) telah dianggap sebagai tikaman dari belakang oleh para pemimpin Eropa. Kebijakan ini menarik perusahaan-perusahaan energi dan manufaktur Eropa untuk pindah ke Amerika demi mendapatkan insentif besar, yang secara efektif merupakan proses deindustrialisasi Eropa yang dilakukan oleh sekutunya sendiri. Eropa merasa dikhianati karena di satu sisi mereka diminta mendukung agenda geopolitik AS. Namun di sisi lain, ekonomi mereka dipreteli oleh kebijakan domestik Washington yang sangat egois dan agresif. Oleh karena itu, Eropa mulai mencari jalan keluar dengan memperkuat otonomi strategis mereka dan tidak lagi mau dijadikan pion dalam papan catur persaingan AS China. Mereka mulai membuka dialog yang lebih independen dengan Beijing, menyadari bahwa dunia masa depan adalah dunia multipolar di mana Eropa harus memiliki kaki yang kuat di kedua belah pihak. Menolak dikte Amerika bukan berarti Eropa menjadi musuh AS, melainkan sebuah pernyataan kedewasaan politik bahwa kepentingan perut rakyat Eropa tidak boleh dikorbankan demi menjaga ego kekuasaan tunggal di Washington. Di tengah ketidakpastian nilai dolar yang sering digunakan sebagai alat tekan politik oleh Amerika, mata uang yuan mulai terlihat sebagai alternatif yang sangat menarik bagi stabilitas keuangan Uni Eropa. China menawarkan kepastian investasi jangka panjang dan kemudahan akses pasar tanpa syarat-syarat politik yang menjerat atau ancaman sanksi sepihak yang mendadak. Investasi yuan di pelabuhan-pelabuhan utama Eropa, seperti Piraeus di Yunani atau Hamburg di Jerman, telah terbukti memberikan nafas baru bagi infrastruktur logistik benua biru yang selama ini kekurangan dana segar dari bank-bank barat. Eropa mulai melihat bahwa China tidak menuntut mereka untuk mengubah sistem politik atau mengikuti ideologi tertentu sebagai syarat kerjasama ekonomi. Beijing datang dengan pendekatan win-win solution yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur real daripada sekadar bantuan finansial berbasis hutang yang seringkali datang dari lembaga-lembaga yang dikontrol Amerika. Bagi negara-negara Eropa yang sedang berjuang keluar dari resesi, investasi China adalah oase di tengah padang pasir kebijakan moneter ketat yang dipaksakan oleh dominasi sistem keuangan berbasis dolar. Penggunaan yuan dalam transaksi perdagangan antara Eropa dan China juga mulai meningkat untuk menghindari risiko fluktuasi dolar dan kemungkinan pembekuan aset oleh Departemen Keuangan AS. Kasus pembekuan cadangan devisa Rusia oleh Amerika telah memberikan pesan horor bagi bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk di Eropa, bahwa uang mereka tidak pernah benar-benar aman jika disimpan dalam sistem dolar.
Dengan mulai mengadopsi yuan dalam cadangan devisa dan transaksi dagang, Eropa sedang membangun sekoci penyelamat untuk menjaga kedaulatan finansial mereka dari tindakan sepihak Washington di masa depan. China juga sangat cerdas dalam menawarkan kerjasama teknologi tinggi, terutama dalam sektor energi terbarukan dan baterai kendaraan listrik, di mana mereka saat ini memimpin dunia. Eropa menyadari bahwa untuk mencapai target emisi nol bersih, mereka membutuhkan teknologi dan pasokan bahan baku dari China yang tidak bisa disediakan oleh Amerika. Kerjasama ini membuat posisi yuan semakin kuat di Eropa, karena yuan bukan sekadar mata uang, melainkan tiket untuk mendapatkan akses ke teknologi masa depan yang akan menggerakkan industri hijau di seluruh benua tersebut. Magnet ekonomi. Beijing ini secara perlahan namun pasti menarik Eropa keluar dari orbit eksklusif Amerika Serikat. Perlawanan terhadap dikte Amerika kini bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan sebuah realitas ekonomi yang terhitung di atas kertas. Eropa lebih memilih untuk memiliki hubungan yang fungsional dengan pabrik dunia, daripada terus menjadi pengikut setia dari sebuah superpower yang semakin sering menggunakan kekuatan finansialnya untuk mengancam rekan-rekannya sendiri. Yuan telah menjadi simbol perlawanan Eropa terhadap dominasi tunggal yang kian mencekik. NATO selama ini dianggap sebagai aliansi militer yang paling solid di dunia. Namun di balik layar, egoisme Washington telah menciptakan keretakan yang sangat dalam terkait pembagian beban biaya dan arah strategis aliansi. Amerika Serikat seringkali mengancam akan menarik perlindungan militernya jika negara-negara Eropa tidak meningkatkan anggaran pertahanan mereka sesuai standar yang ditetapkan Washington. Bagi banyak negara Eropa, ini terasa seperti pemerasan diplomatik, di mana keamanan nasional mereka dijadikan alat tukar untuk memaksa Eropa membeli lebih banyak senjata buatan Amerika dibandingkan memproduksi senjata sendiri. Prancis, di bawah Emmanuel Macron, telah lama menyerukan pembentukan pasukan Eropa yang mandiri agar benua tersebut tidak lagi bergantung pada belas kasihan militer Amerika. Eropa mulai merasa tidak nyaman ketika Amerika seringkali menyerat NATO ke dalam konflik-konflik di luar wilayah Eropa, seperti di Timur Tengah atau provokasi di Laut China Selatan, yang tidak berkaitan langsung dengan keamanan Eropa namun justru membawa risiko terorisme dan krisis pengungsi ke pintu rumah mereka. Ketidakpuasan ini membuat banyak negara sekutu mulai bertanya-tanya, apakah NATO melindungi Eropa, atau hanya melayani ambisi global Amerika? Strategi Amerika untuk membendung China dengan melibatkan NATO di wilayah Indo-Pasifik ditentang keras oleh banyak negara Eropa. Mereka menyadari bahwa China bukanlah ancaman militer bagi Eropa, melainkan mitra ekonomi yang krusial. Memasukkan China ke dalam daftar musuh resmi NATO dianggap sebagai kesalahan strategis yang hanya akan merugikan kepentingan Eropa. Egoisme Washington yang ingin mempertahankan supremasi globalnya, kini memaksa Eropa untuk berada di barisan terdepan konflik yang sebenarnya bukan milik mereka, dan Eropa mulai berani berkata tidak. Ketergantungan militer pada Amerika juga berarti ketergantungan pada rantai pasok alutsista AS yang sangat mahal dan seringkali memiliki syarat penggunaan yang membatasi kedaulatan negara pembeli. Eropa mulai melihat China bukan sebagai ancaman yang harus diperangi, melainkan sebagai penyeimbang yang bisa memberikan ruang bagi Eropa untuk bernapas di tengah tekanan hegemoni khas. Beberapa negara Eropa mulai membuka pintu kerjasama intelijen dan keamanan non-tradisional dengan Beijing, sebuah langkah yang dianggap sebagai pembelotan oleh Washington namun dipandang sebagai diversifikasi keamanan oleh Brussels. Keretakan ini menunjukkan bahwa payung keamanan Amerika sudah tidak lagi memberikan rasa nyaman seperti dulu. Saat Amerika semakin tidak stabil secara domestik, Eropa khawatir bahwa janji perlindungan nuklir dan militer Washington bisa hilang sewaktu-waktu tergantung siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Oleh karena itu, membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan China melalui investasi yuan dianggap sebagai strategi asuransi. Jika Amerika meninggalkan Eropa, Eropa masih memiliki kemitraan ekonomi yang kuat dengan raksasa timur untuk menjamin stabilitas kawasannya. Perang di Ukraina dan sabotase pipa gas Nord Stream telah menjadi titik balik yang sangat menyakitkan bagi hubungan Eropa-Amerika. Eropa dipaksa untuk memutus pasokan energi murah dari Rusia demi solidaritas dengan Amerika. Namun sebagai gantinya, mereka harus membeli gas alam cair LNG dari Amerika dengan harga 4 kali lipat lebih mahal. Egoisme Washington yang meraup keuntungan luar biasa dari krisis energi Eropa telah membuka mata banyak pihak di benua tersebut bahwa Amerika lebih mementingkan keuntungan korporasi energinya daripada nasib
Industri di Jerman atau Prancis yang sedang sekarat karena biaya energi. Hilangnya energi murah telah menyebabkan gelombang deindustrialisasi di Eropa, di mana pabrik-pabrik besar mulai menutup operasionalnya atau pindah ke luar negeri. Dalam kondisi ini, China datang menawarkan kerjasama energi terbarukan dan investasi infrastruktur energi hijau yang sangat kompetitif. Eropa menyadari bahwa mereka tidak bisa terus menjadi sapi perah bagi industri energi Amerika. Berpaling ke China bukan hanya soal pilihan politik, melainkan soal kelangsungan hidup industri manufaktur Eropa yang membutuhkan alternatif energi dan investasi yang lebih adil dan terjangkau. Krisis kepercayaan terhadap Amerika semakin diperparah dengan perilaku Washington yang seringkali menggunakan mata-mata digital untuk menyadap para pemimpin sekutunya sendiri. Skandal penyadapan NSA terhadap kanselir Jerman di masa lalu masih meninggalkan luka yang dalam dan membuat Eropa ragu apakah Amerika benar-benar menganggap mereka sebagai sekutu setara atau hanya sebagai subjek yang harus diawasi. Sebaliknya, meskipun China sering dituduh melakukan hal serupa, Beijing lebih fokus pada spionase industri daripada upaya untuk mengontrol kebijakan politik domestik negara-negara Eropa secara langsung seperti yang dilakukan Washington. Eropa kini mulai mempertanyakan narasi aliansi nilai-nilai demokrasi yang sering didengungkan Washington. Mereka melihat Amerika seringkali mendukung rezim otoriter jika itu menguntungkan kepentingan minyaknya. Namun di saat yang sama menyerang China atas dasar hak asasi manusia untuk menghambat kemajuan ekonomi Beijing. Standar ganda ini membuat Eropa merasa bahwa Amerika hanya menggunakan isu moralitas sebagai alat politik. Inilah yang mendorong Eropa untuk lebih pragmatis. Jika Amerika boleh bekerja sama dengan siapapun demi kepentingannya, mengapa Eropa tidak boleh merangkul China demi menyelamatkan ekonominya? Hilangnya kepercayaan ini adalah kerugian strategis terbesar bagi Amerika. Sekutu yang paling setia kini mulai melihat Washington sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan dan terlalu mementingkan diri sendiri, unreliable partner. Investasi yuan dari China tidak lagi dipandang sebagai ancaman keamanan, melainkan sebagai peluang untuk membangun kembali ekonomi Eropa yang hancur akibat mengikuti agenda perang Amerika. Eropa sedang bergerak menuju kemandirian, dan jalan menuju kemandirian tersebut kini melewati Beijing, bukan lagi hanya lewat Washington. Fenomena berpalingnya sekutu terdekat Amerika ke arah China adalah bukti nyata dari hukum alam geopolitik, bahwa kekuatan yang berlebihan tanpa disertai rasa keadilan dan empati terhadap sekutu akan berujung pada isolasi. Amerika Serikat sedang menuai apa yang mereka tanam selama bertahun-tahun melalui kebijakan unilateralisme dan arogansi kekuatan finansial. Saat dolar dijadikan senjata, dunia akan mencari perisai, dan saat ini perisai tersebut disediakan oleh yuan dan kekuatan ekonomi China. Eropa hanyalah salah satu dari sekian banyak blok yang mulai menyadari bahwa masa depan yang cerah hanya bisa diraih melalui tatanan dunia multipolar. Kedaulatan sejadi bagi negara-negara Eropa kini diukur dari seberapa berani mereka berkata tidak pada tuntutan Washington yang merugikan rakyatnya. Kita sedang menyaksikan lahirnya era baru di mana kesetiaan diplomatik tidak lagi bisa dibeli dengan janji perlindungan militer yang usang. China telah berhasil membuktikan bahwa dengan menawarkan pembangunan dan kerjasama ekonomi yang nyata, mereka bisa meruntuhkan tembok aliansi yang dibangun Amerika selama puluhan tahun. Inilah soft power yang sesungguhnya memenangkan hati sekutu lawan melalui kemakmuran bersama, bukan melalui ancaman sanksi atau invasi. Pelajaran bagi Indonesia dan dunia sangatlah jelas. Jangan pernah menaruh seluruh nasib bangsa pada satu kekuatan superpower saja. Kita harus melihat bagaimana Eropa mulai melakukan diversifikasi kemitraan untuk melindungi diri dari ketidakpastian kebijakan Amerika. Nusantara harus tetap teguh pada prinsip bebas aktif, mengambil keuntungan dari investasi yuan namun tetap menjaga hubungan fungsional dengan dolar, tanpa harus menjadi budak dari salah satunya. Kedaulatan kita adalah harga mati yang tidak boleh ditukar dengan janji-janji palsu dari pihak manapun yang sedang memperebutkan tahta dunia. Dunia pasca hegemoni Amerika akan menjadi dunia yang lebih adil bagi negara-negara berkembang karena tidak ada lagi satu kekuatan yang bisa mendikte seluruh aturan main perdagangan dan politik global. Persaingan antara AS dan China memberikan ruang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Kita harus memanfaatkan momen keretakan aliansi Barat ini untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat ekonomi domestik,
dan membangun aliansi baru dengan kekuatan-kekuatan regional lainnya yang juga menginginkan kemandirian dari dikte asing. Sebagai penutup siaran Geonusa Journal, mari kita fahami bahwa egoisme Washington telah menjadi katalisator bagi bersatunya kekuatan-kekuatan baru di dunia. Perubahan sedang terjadi di depan mata kita, dan Inggris, Jerman, serta Prancis hanyalah awal dari gelombang besar pembelotan sekutu Amerika. Teruslah berdaulat, perkuat literasi geopolitik Anda, dan mari kita kawal Indonesia menjadi pemain kunci dalam tatanan dunia baru yang lebih seimbang. Waktu menunjukkan jam 19:15 WIB, siaran maraton kita masih panjang. Tetaplah bersama kami, Merdeka!